di mute ya, supaya nggak keluar suaranya. Jadi kalau kita berbicara mengenai genetika mikrobia, sebetulnya kita akan berbicara masalah bagaimana material genetik itu bisa pindah dari satu jasad ke jasad lain, khususnya mikroorganisme. Kalau tanaman mungkin ada istilah kawin silang. Putik dan benang sari itu yang berperan di dalam pemindahan material genetik untuk mendapatkan satu generasi baru, sehingga regenerasi jasad atau organisme itu berlangsung. Sedangkan pada jasad, kalau perkawinan seperti organisme tingkat tinggi, itu beberapa teknik yang biasa ditempuh. Jadi kalau kita masuk ke dalam struktur organisme atau jasad renik, ini ada dinding sel, ada membran, kemudian ada DNA. Nah, kalau kita masuk ke dalam kasanah skematik dari jasad untuk menurunkan sifat, itu kembali kepada dogma awal di DNA, kemudian mengalami transkripsi, kemudian translasi. Jadi ini dogma umum. Ini untuk struktur dari sel sesuatu organisme. Sehingga kalau kita cermati dari sini, DNA itu, dia di dalam kehidupan dia akan mengalami replikasi. Salah satunya itu transkripsi. Ini. Jadi dari transkripsi ini kemudian dia menurunkan atau menghasilkan proses translasi yang diterjemahkan menjadi struktur protein atau struktur kehidupan, organ kehidupan sel itu sendiri. Nah, sedangkan pada replikasi dia, jadi di satu sisi benang itu masuk ke dalam pattern untuk menghasilkan ada protein, ada yang lain. Nah, ya komplemennya ini menurunkan sifat. Jadi kalau kita lihat di sini, maka sifat dari jasad itu tidak berubah atau tidak berbeda antara parental dengan anak-anaknya. Ini dasarnya adalah di sini. Makanya struktur organ selnya juga sama. Kemudian sifat-sifat turunannya, di sini sifat turunannya, ini juga akan sama.
Oleh karena itu kalau kita keseharian mendengar bagaimana Pak Polisi mengidentifikasi kecelakaan pesawat atau kecelakaan lain yang tinggal puing-puing tubuh untuk menyatukan ini tubuh siapa, atau katakanlah tangan siapa, kaki siapa, kepala siapa. Ini bergerak dari sini, replikasi ini. Karena sifat antara bagian satu dengan yang lain itu sama, atau boleh dikatakan tidak akan berubah, maka kalau di situ kecelakaan bis atau kecelakaan pesawat ketemu 3 kaki atau 4 kaki, kalau tubuh yang lain belum ketemu, maka Pak Polisi akan memanggil atau meminta bagian dari organ orang tuanya atau anaknya. Biasanya orang tuanya. Nah, orang tuanya akan memiliki DNA atau ciri-ciri di aras molekuler itu yang kalau orang tuanya berdekatan. Tapi kalau antar kaki dengan kepala, antar kaki dengan perut, tangan dengan perut, misalnya mutilasi, maka dengan cepat polisi akan bisa mengidentifikasi, oh ini kakinya si A, kakinya si B. Atau setelah digabung-gabung, kaki, badan, kepala, oh ini satu orang. Ini akan terlihat dari sini. Maka sekarang dikembangkan dengan genom, kalau itu basisnya juga di sini. Sehingga dengan cepat Pak Polisi bisa mengidentifikasi ini jasadnya si A, si B, ini kakinya A, kepalanya A, itu kakinya, tangannya B. Nah, ini basisnya adalah DNA. Dengan dasar ini orang bisa tahu bahwa karakter atau sifat-sifat yang berbasis DNA ini akurasinya sangat tinggi, sehingga dengan pasti si Pak Polisi dengan sidik jari dengan sidik DNA ini bisa menetapkan identitas seseorang atau identitas. Nah, kita juga bisa dengan cepat mengidentifikasi ini identitasnya punyanya Bacillus, punyanya E. coli, oh ini yang lain, nah itu juga basisnya di sini. Nah, kalau kita berbicara karakter ini atau sifat-sifat ini, maka nantinya sifat-sifat ini bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang perkawinan antar sel itu juga bisa menggunakan teknik-teknik yang sederhana yang biasanya terjadi bisa di alam atau di laboratorium. Ada 3 teknik yang biasa kita gunakan pada pembinaan material genetik, khususnya pada
pada tataran mikroorganisme. Cara-cara yang sering kita temukan itu yang paling simpel itu konjugasi. Jadi sifat-sifat yang ada di dalam mikroorganisme tadi pada DNA. Tapi di dunia mikrobia, sifat-sifat itu tidak hanya terdapat pada DNA semata, DNA genom, tapi juga ditemukan beberapa sifat pada plasmidnya. Jadi di dunia mikrobia, plasmid ini juga mempunyai sifat yang bisa diturunkan atau bisa dipindahkan dari satu jasad ke jasad lain. Itu yang termasuk pengertian genetika. Jadi di dalam plasmid, makanya sering kita pergunakan sebagai satu langkah pada saat kita memecahkan masalah polutan yang sulit dirombak oleh enzim mikrobia yang berasal dari di DNA-nya jasad, tapi bisa juga sifat-sifat yang ada di plasmid ini punya kemampuan untuk merombak. Oleh karena itu, pada saat kita berbicara mengenai pemindahan material genetik, sifat-sifat plasmid yang terjadi pada proses konjugasi ini bisa berpindah dari satu jasad ke jasad yang lain. Dengan teknik yang sederhana, si plasmid ini bisa pindah dari satu jasad ke jasad lain dengan satu teknik, yakni sel A dengan sel B ini melakukan kontak atau kebetulan kontak. Nah, pada saat kontak di sini ada satu organ yang kita kenal dengan pili. Nah, pili ini yang berperan penting untuk memindahkan material genetik termasuk plasmid ini dari satu sel ke sel yang lain. Jadi dari donor sel ke resipien. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam resipien, dia akan mengalami integrasi bergabung dengan DNA resipiennya. Nah, dari situ terjadilah perkawinan tanda petik antara jasad A atau donor dengan resipien.
Nah, dari sini proses yang paling sederhana, dan ini sering kita temukan di beberapa paper dengan konjugan ini. Praktis setelah masuk ke dalam resipien, proses yang terjadi merupakan bentuk ini rekombinasi genetiknya. Artinya antara DNA dari donor, DNA resipien di sini katakanlah ini donornya, kemudian terjadi proses perkawinan atau persilangan, masuk atau nempel, terjadi integrasi. Nah, kemudian setelah terjadi penempelan, terjadilah integrasi antara donor dan resipien. Nah, perpindahan ini yang akhirnya menurunkan sifat baru yang boleh dikatakan merupakan gabungan dari parentalnya. Nah, praktis kalau gabungan dari parental, karena ini bentuknya atau sifatnya adalah ibaratnya masih di hutan belantara, maka kita harus melakukan seleksi. Oke. Kalau ini konjugasi, seleksinya mesti agak susah, karena ibaratnya medannya yang bergabung itu atau sifatnya yang bergabung tidak bisa kita arahkan. Ini kalau secara alami. Tapi pada perkembangan berikutnya, setelah ini terjadi integrasi, ada satu sistem atau teknik bisa pada aras enzimatik. Misalnya si A itu penghasil etanol tinggi, tapi tidak punya enzim selulolitik. Sedangkan B ini selulolitik, tapi tidak menghasilkan etanol. Nah, akhirnya teknik ini yang sudah bergabung ini kita seleksi, karena ini kan hasilnya setelah diturunkan ada beberapa. Nah, kemudian kita seleksi dengan sifat itu. B selulolitik, sini etanol production. Nah, artinya kemudian kita cek anak-anak yang selulolitik dan mampu menghasilkan etanol. Ini salah satu teknik setelah dua jasad bergabung. Jadi dengan aras enzimatik juga bisa kita seleksi. Kemudian bisa aras dengan marker. Itu bisa kita lakukan. Biasanya marker yang dipakai bisa antibiotik. Punya plasmidnya.
Ini plasmid PBR 322, ini plasmid lama. Punya replikon, ini origin untuk replikasi. Nah, di sini kita temukan beberapa gen atau sifat. Yang biru ini adalah AP+, artinya ini gen yang menunjukkan dia resisten terhadap ampicillin. Kemudian di sini ada gen cukup besar yang menggambarkan tetrasiklin resisten. Jadi kedua bagian atau sifat ini yang kita pakai sebagai marker. Nah, kalau markernya ini resistensinya berapa ppm, misalnya 100 ppm ampicillin, kemudian 50 ppm tetrasiklin, maka pada saat seleksi itu yang kita pakai adalah di anaknya yang kita seleksi menggunakan marker antibiotik tadi. Jadi kalau yang dia bisa di medium ditambah antibiotik ampicillin 100 ppm, dia tumbuh. Nah, berarti jasad yang kita inginkan sudah ada di situ. Misalnya di sini. Ini A yang resisten terhadap ampicillin, sedangkan B tidak. Maka pada anakan yang muncul, yang kita pilih yang punya resistensi terhadap ampicillin, berarti itu adalah konjugannya. Ini mirip dengan nantinya pada saat kita berbicara di tataran pemindahan material genetik di transformasi. Karena pada dasarnya transformasi bisa menggunakan plasmid atau secara alami dia terjadi, memungkinkan juga dengan teknik-teknik enzimatis tadi. Ini selintas kalau kita berbicara masalah bagaimana memindahkan material genetik lewat proses konjugasi. Mungkin ada diskusi dari sini? Jadi proses ini merupakan dasar integrasi satu DNA masuk ke dari donor ke resipien. Prinsipnya atau gambaran teorinya seperti ini. Nah, masalah kalau di praktek karena yang bergabung itu tidak hanya bagian kecil, tapi katakanlah dan kita tidak bisa tahu yang komplement sebelah mana. Nah, di sini yang menjadi catatan untuk proses seleksinya. Jadi kalau kita mengawinkan padi juga sama, putik benang sari dan kepala putik itu kemudian disatukan, biasanya bunga padi itu kemudian ditutup dengan plastik. Plastik supaya kalau pada musim hujan itu tidak lepas penyatuan antara benang sari dan kepala putik itu. Nah, setelah masa berbunganya rampung, kemudian tumbuh menjadi buah, bulir-bulir. Nah, baru dari bulir itu menjadi padi. Nah, padi itu yang nanti kita coba sampai masa generasi
bukan vegetatif tapi generatifnya, panen. Nah, baru ditanam lagi biji-biji itu sampai panen lagi, baru diseleksi. Yang rumpunya, mana yang bulirnya banyak, mana yang satu bulir itu isi berapa gabah itu biji padi itu. Jadi itu yang kita pakai sebagai dasar untuk menyeleksi. Nah, kalau tadi kita di sini seleksinya bisa enzimologis, sifat-sifat yang dimiliki, sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh bakteri A kawin dengan bakteri B. Nah, dengan tadi selulitik non etanolik, tapi yang satunya etanol tapi non selulitik. Nah, satuan aras enzim itu bisa dipakai sebagai penanda untuk seleksinya. Nah, ini selintas gambaran yang kalau di tanaman seperti itu sehingga makan waktu yang bertahun-tahun, apalagi tanaman keras. Nah, tanaman-tanaman semusim saja ya tergantung pada umurnya, dan kerumitan itu yang dialami oleh breeder. Jadi karena di tanaman-tanaman semusim itu pun membutuhkan satu kesabaran yang luar biasa untuk menghasilkan satu varietas unggul. Dulu di pertanian itu punya varietas baru untuk padi, namanya Gogo 81 atau berapa ya, tapi menghasilkan satu jenis baru padi yang bagus ditanam di lahan tada hujan atau lahan kering. Padi Gogo 81 kalau tidak keliru. Itu dihasilkan oleh, sekarang masih Sugeng kalau tidak keliru, Profesor Martono. Nah, kemudian di pagelaran itu ada jenis-jenis baru yang bagus, teh PG berapa itu dihasilkan oleh Profesor Wuryono. Jadi dengan telatennya dia mendapatkan varietas baru teh. Nah, kalau teh mestinya parameter yang dipakai lain. Mungkin daunnya lebar, kandungan taninya tinggi, rasa sepetnya tinggi, ya, sehingga menjadikan kualitas teh bagus dan laku di pasar dunia, tidak hanya di daerah. Nah, tapi di situ tekniknya berbeda dengan di jasa ternik. Kemudian ada teknik lain yang sederhana. Kalau ini adalah dasar. Nanti yang berkembang ada yang kedua ini. Mungkin kalau yang konjugasi ada diskusi, monggo. Hanif, kamu ada enggak? Hanif Gustita Putra. Gak ada. Badran Saadi. Suara saya bisa didengar? Ya Pak.
Gimana Pak? Bisa Oh. Ini tadi Hanif ada enggak? Ya Pak. Ada diskusi enggak, Nif? Dari kongregasi tadi. Apa gambaran di tingkat tinggi? Organisme tingkat tinggi. Oh, kamu tidur. Apa kurang kedengeran, Pak? Wah, kamu ada pertanyaan enggak? Dereng nonton, Pak. Dereng nonton, iya. Dapati prima. Ada diskusi? Ini panggilanmu siapa? Prima apa Gia? Kamu dengerin enggak, Prim? Cuman Aris Wardana. Ada enggak? Nggih, Pak. Nggih. Oh, ada diskusi? Mboten, Pak. Mboten nonton. Sampun. Lydia Ratna Kawuri. Iya, Pak. Ada diskusi? Belum, Pak. Belum. Kira-kira bisa nangkep ya? Ada gambaran mengenai konjugasi? Prinsipnya sederhana sekali kok. Ya, kalau enggak kita lanjut ke. Jadi konjugasi itu juga bisa terjadi di alam maupun di laboratorium. Cuman kalau kondisi di alam berbeda dengan kondisi di laboratorium karena in vivo dan in vitro. Jadi di lab in vitro itu kondisinya bisa dilola. Nah, gambaran yang kedua ini terjadi pada proses transformasi. Gambaran ini gambaran di secara alami. Jadi pada dasarnya adalah jasad A ini donor, kemudian resipien. Nah, sedikit mekanisme yang terjadi di alam ini karena kondisi alam itu tidak bisa terkontrol, mulai dari lingkungan, faktor lingkungannya, maka dimungkinkan bahwa satu jasad itu akan pemecahan atau selnya pecah atau selnya rusak. Kemudian DNA-nya juga bisa terfragmentasi atau kepotong-potong. Nah, secara alami mungkin lingkungannya memungkinkan bahwa fragmen-fragmen DNA yang ada di sekitar jasad B atau resipien ini ketempelan DNA-nya donor. Nah, pada saat ini bukan ketempelan roh halus ya, tapi ini ketempelan DNA atau DNA-nya ini nempel di sel resipien. Nah, karena ini fragmentasinya tidak teratur, kemungkinan bahwa DNA, potongan DNA yang nempel ini juga ukurannya besar, yang belum tentu bisa masuk ke dalam sistem pori-pori sel atau dinding sel. Nah, kalau kita ingat bagaimana nutrisi
yang ada di luar sel masuk ke dalam sel, itu ada berbagai teknik kan. Kalau dulu waktu kita di SMA itu karena perbedaan osmosis, sehingga nutrisi dari satu di lingkungan akar masuk ke dalam akar. Nah, setelah mekanisme yang sederhana itu kemudian berkembang. Ternyata ada sistem lagi yang kita kenal dengan transport aktif. Jadi di situ ada energi, ada enzim yang memungkinkan bahwa dari luar akar tanah ke dalam tanaman. Nah, ini juga terjadi di sini pada kehidupan jasad renik. Mereka masuk, mungkin ada yang secara alami bludus saja karena perbedaan osmosis, tapi itu sangat minim. Tapi yang banyak adalah transport aktif. Dan di situ ada keterlibatan zat lain, organ lain yang memungkinkan bahwa masuknya itu bisa melewati ukuran dari pori-pori dinding sel atau pori-pori sel itu. Ya, akhirnya kebutuhan sel untuk hidup bisa tercukupi dengan cara-cara tersebut. Ini kalau kemarin ke metabolisme itu mestinya di situ ada satu penjelasan bagaimana nutrisi itu masuk ke dalam sel. Nah, model itu juga dimungkinkan akan terjadi pada proses kehidupan sel dalam rangka memindahkan atau menerima material genetik. Cuman mungkin agak berbeda mekanismenya, misalnya masuknya mikronutrien, makronutrien, kemudian dibandingkan dengan masuknya polimer atau monomer, misalnya polisakarida dari monosakarida glukus dengan disakarida misalnya sukrus, apakah sama masuknya ke dalam sel? Nah, ini terus dibandingkan lagi dengan masuknya fosfat atau zat lain dari luar sel ke dalam sel. Nah, itu ada sistem yang berbeda-beda, mekanisme yang berbeda antara zat atau senyawa tersebut dengan kehidupan, misalnya dengan DNA. Ini yang harus dipegang bahwa masuknya material genetik ke dalam sel dengan masuknya nutrisi dari luar sel ke dalam sel mestinya punya mekanisme yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, kalau kita lihat dari awal fragmentasi ini, mestinya ada satu enzim tertentu atau kondisi tertentu, misalnya DNase. Nah, DNase yang apakah berasal dari luar sel atau dari sel sendiri, sehingga memotong-motong DNA yang pada sel yang rusak keluar, kemudian nempel. Nah, pada
Ini fragmen DNA. Nah, ternyata di dalam sistem sel itu sendiri, pada saat fragmen itu tadi nempel ke dinding sel resipien, maka di sini nempelnya itu tidak sekedar nempel. Di situ ada satu senyawa tertentu atau protein tertentu ini yang punya peran aktif untuk menggait. Karena kita tidak ngerti caranya dipeteti, apakah disiuli sehingga si fragmen DNA itu nempel ke dinding sel. Nah, ternyata ada protein yang bisa mengikat DNA asing ini. Nah, setelah DNA asing ini nempel, kemudian sel ini menghasilkan enzim nuklease. Karena ukurannya, maka dengan adanya enzim nuklease ini, mereka dipotong-potong. Jadi potongan-potongan kecil. Nah, setelah potongan kecil ini, kemudian bisa dibawa masuk oleh satu organ sel atau protein lain yang dikenal sebagai recognition A protein. Jadi protein yang bisa mengenali DNA asing yang masuk tadi. Kemudian dibawa ke DNA kromosom. Ini DNA kromosomnya. Ini dibawa masuk, kemudian terjadi integrasi. Di dalam DNA kromosom dari DNA asing tadi. Jadi secara simpel itu ada gambaran-gambaran yang tidak betul-betul alami dan yang melibatkan organ sel itu memungkinkan bahwa proses itu akan terjadi sesuai dengan sistem yang berlaku di dalam sel. Jadi walaupun kecil, ternyata kalau kita lihat di sini ada satu sistem keteraturan sistem yang tidak sesederhana kalau kita melihat di bawah mikroskop. Oh, itu sel Bacillus subtilis misalnya. Oh, sel E. coli bisa dipakai sebagai host untuk inang atau sebagai inang untuk memindahkan material genetik. Nah, ini prinsip dasar pada saat kita mengenal mengenai transformasi. Tahapnya setelah di sini, ini kembali lagi pada awal tadi, teori dasar bagaimana integrasi DNA yang komplement. Jadi yang tidak komplement, yang tidak punya pasangan, ATGC-nya itu ya tidak terjadi integrasi di sini. Kemudian baru terjadi integrasi. Nah, kalau masuk DNA asing yang masuk tapi tidak terintegrasi, tidak ada yang cocok dengan komplemennya di sini, kira-kira terus diapakan oleh sel? Karena benda asing yang masuk ke dalam sel tidak punya peran, itu merupakan, ya boleh dikatakan istilahnya polutan, akan merugikan kehidupan sel itu sendiri. Makanya
benda-benda yang masuk ke dalam sel itu mestinya punya peran. Kalau tidak punya peran, mesti akan ditolak oleh sel. Kira-kira benda asing itu kalau tidak terintegrasi tadi DNA tadi, terus dikemanakan? Apakah dirusak? Kalau sudah rusak, masih ada di dalam sitoplasma, ganggu tidak kehidupan sel itu? Nah, kalau ganggu terus gimana sel mengeluarkan benda asing itu? Biasanya benda-benda asing itu akan keluar lewat pembelahan sel. Atau kalau bisa dirombak, itu keluar lewat Golgi apparatus pun masuk ke sitoplasma. Nah, dari situ kemudian disekresikan ke luar sel. Nah, tinggal bentuknya kayak apa. Nah, ini proses integrasinya kembali lagi ke ini teorinya. Jadi mesti harus ada komplementasi, kemudian baru integrasi antara DNA donor dan resipiennya. Jadi tetap teori-teori dasar itu atau model dasar yang ada tetap berlaku pada sistem tersebut. Nah, ini kalau terjadi secara alami. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah kemudian di teknik-teknik yang modern, tetap mirip dengan transformasi alam, cuman karena kalau ini in vivo, nah kemudian in vitro, nah DNA-nya ini diisolasi. Dengan teknik tertentu DNA-nya diisolasi, kemudian dipotong-potong dengan enzim restriksi. Menjadi potongan-potongan yang kecil. Kalau kita nah ini DNA asing. Gambarnya tidak di sini. Maaf. Gambar yang rekayasa genetik saya hanya ada ini. Ini DNA asing, kemudian ini masih rekombinan plasmid sebelum dipindahkan ke host. Makanya ini dipotong-potong DNA yang diisolasi tadi. Dipotong dengan enzim restriksi menjadi potongan-potongan kecil sesuai dengan letak dari ATGC
tempat pemotongan dari enzimnya. Nah, kemudian setelah dipotong, ini terintegrasi ke plasmid, ini masuk dengan enzim ligase, jadi bersatu, terintegrasi dengan DNA plasmid. Nah, baru dari DNA plasmid nanti masuk ke ini rekombinan plasmid, masuk ke inangnya, jadi rekombinan sel. Nah, dari situ di transformasi, jadi di tataran yang modern ini dipotong di lab, tidak pecah sendiri atau terfragmentasi sendiri, tapi dipotong-potong, kemudian ditempelkan di plasmid dulu. Kalau langsung ditempelkan dengan sel mungkin agak lambat, makanya dengan plasmid itu akan lebih cepat masuknya, karena plasmid, perpindahan plasmid tadi mirip, bisa masuk sesuai dengan kasanah mekanisme integrasi antara DNA plasmid dengan DNA kromosom. Nah, setelah dipotong-potong, kemudian sifat yang kita inginkan itu masuk ke dalam resipien. Nah, model transformasinya beda-beda. Nah, di sini juga porinya itu juga bisa dipaksa untuk, kalau ukurannya agak besar, porinya bisa dipaksa. Bukanya agak lebar. Biasanya dengan CaCl2 itu porinya akan menjadi lebih lebar sehingga DNA asing yang masuk dibawa oleh plasmid itu bisa masuk ke dalam sel. Walaupun pada fase-fase log itu pori sel secara alami juga besar ukurannya dibanding pada fase stasioner awal. Log phase. Jadi log phase punya sifat fisiologis sendiri. Ya. Ini transformasi, makanya pada rekayasa genetik teknik-teknik transformasi itu dipakai sebagai model untuk memindahkan sifat dari satu jasad ke jasad yang kita inginkan. Seperti tadi, seleksinya juga sama secara enzimatik. Seperti contoh tadi, di sini satu sisi menghasilkan etanol, di sisi lain tapi tidak bisa merombak selulus. Yang satunya selulolitik, bisa rombak selulus tapi tidak bisa menghasilkan etanol. Jadi kalau mediumnya dari konjugan ini ditumbuhkan pada medium yang mengandung selulus, maka selulus itu akan diubah menjadi etanol oleh konjugan. Nah, transforman juga demikian halnya. Jadi sifat atau model itu bisa dipakai sebagai marker. Nah, selain karena plasmid tadi sudah kita tunjukkan ada beberapa bagian tertentu yang menggambarkan bisa dipakai sebagai marker, maka marker tadi juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, kembali ke sini markernya. Jadi karena ini tadi lewat plasmid, maka ini peso-pesonya ada ECO R1, ECO R2, HIN3, HIN3 dan lain sebagainya, BAMH1, HIL1, SAL1 dan lain sebagainya. Jadi ini jadi potongan enzim restriksi ini bisa masuk ke dalam potongan yang satu kesatuan dengan sifat resistensi, gen resistennya dengan tetrasiklin. Tapi kalau di sini
ampicillin hanya ada 3 peso atau enzim restriksi yang kemungkinan PSTY1 ini yang aluwan. Nah, aluwan ada 2 tempat. Jadi di sini merupakan tempat-tempat potongan-potongan dari DNA plasmid yang memungkinkan bisa dipakai menggunakan marker TET ataupun ampicillin. Nah, ini kalau model transformasi di laboratorium kira-kira seperti itu. Mungkin ada diskusi? Pak, saya izin bertanya. Monggo. Nah, kan tadi tadi Bapak jelaskan kan tadi pas di rekombinasi DNA, jadi kan dari DNA asing ke DNA inangnya kan yang mendapatkan donor. Nah, saya ini ingin bertanya otomatis kalau misalnya mendapatkan sequence DNA asing, jadi ini kan protein yang atau gen yang terekspresikan jadi beda kan Pak? Maksud saya itu saya ingin bertanya atau apakah pas saat dia bergabung tuh kan tidak ada terjadi error gitu Pak? Soalnya kan nggak mungkin langsung bisa beroperasi kan, pasti dia gen tersebut beradaptasi dulu kan Pak? Maksudnya itu kalau sel beradaptasi terhadap sesuatu yang baru itu gimana Pak? Biar nggak terjadi mungkin miskomunikasi antar sel atau error dalam mengekspresikan gennya. Nah, saya juga bisa tanya toh, kok pemikiranmu seperti itu dasarnya apa? Soalnya ini Pak, soalnya kan dia kan gen asing, DNA asing, otomatis kan kalau misalnya DNA asing masuk ke DNA yang biasanya kayak mengubah struktur DNA-nya kan Pak jatuhnya, jadinya proteinnya juga terubah. Kalau protein terubah, otomatis ekspresinya gen juga berubah. Maksud saya tuh gimana suatu sel tuh supaya tidak ada terjadi error atau miskomunikasi atau terjadi mutasi saat mengambil DNA rekombinan itu Pak. Pemikiranmu kok ada error? Nah, kan soalnya itu kayak ini kan Pak, mikro, jadi itu mungkin mudah apa namanya itu gitu. Asumsimu itu karena masih belum punya basic ya, sehingga gambaran yang ada di kamu itu masih rancu. Jadi masuknya ke dalam sel, katakanlah seperti tadi, katakanlah sampai pada tataran ini kan dibawa oleh beberapa protein yang memungkinkan dia mengenali komplementasi nantinya yang ada di dalam DNA kromosom. Nah, makanya tadi ada, kalau tidak ada komplementasi maka dia tidak terintegrasi dengan DNA kromosom. Jadi DNA yang di bawah plasmid tidak bisa, atau recognition protein tidak akan terintegrasi dengan DNA kromosomnya. Nah, seperti rumusan atau gambaran di sini. Jadi kalau tidak komplement, ini tidak akan terintegrasi. Nah, kalau di transformasi yang di laboratorium, ini kan sudah dipotong. Jadi yang kita pilih itu sifat seperti tadi yang kami contohkan di sini. Ini bisa menghasilkan etanol tapi tidak selulolitik. Ini tidak menghasilkan etanol tapi selulolitik. Jadi yang kita masukkan di mana? Yang ini atau yang ini? Gennya selulolitik masuk ke A atau gen penghasil etanol masuk ke B. Nah, baru kalau dari selulolitik ke A, maka ukuran dari sifat selulolitik atau enzim selulasenya ini
ukurannya seberapa besar. Nah, gabungkan, dipotong-potong tadi bersamaan dengan plasmidnya masuk ke integrasi plasmid. Integrasi plasmid masuk ke DNA inangnya. Nah, baru dari DNA inang ada marker tadi atau enzimatiknya yang kita pakai sebagai parameternya. Jadi pengertian adaptasi di dalam sel itu sudah sangat kecil. Nah, tinggal enzim yang kita pakai itu tadi, karena di sini ada ligase, ada restriksi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kondisinya. Kondisi lingkungan yang harus lingkungan enzim untuk memecah. Nah, di sini ini yang menentukan ini sticky end, jadi ujungnya itu runcing sehingga kemungkinan untuk kalau enzimnya ini menghasilkan ujung-ujung yang tumpul, ini tidak akan terintegrasi, tidak akan menjadi rekombinan plasmidnya. Jadi di situ menentukan langkah-langkah kita pada saat kerja di laboratorium. Jadi pengertian atau asumsi adaptasi tolong diperkecil atau bahkan tidak ada pengertian itu pada saat kita melakukan rekayasa genetik. Mungkin itu? Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Kira-kira itu, jangan buat asumsi sendiri. Terus kamu asumsikan kondisinya, oh kayak manusia perlu adaptasi dan lain sebagainya. Ya itu keterampilan kita dan kasanah kekayaan kita pada saat membaca referen, sehingga antisipasi kondisi-kondisi yang menggagalkan itu kita eliminir. Jadi berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah pernah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bekerja sesuai dengan langkah-langkah peneliti sebelumnya, mestinya hasilnya akan sama. Makanya dalam penelitian itu ada yang kita kenal dengan reproduksibilitas. Artinya kalau kita menghasilkan sesuatu dengan cara begini, orang lain menirukan cara kita, nanti hasilnya akan sama. Nah, sama halnya kalau kita mau meneliti itu tadi, menggunakan caranya si A, nah ikuti caranya si A. Jangan memodifikasi dulu. Nah, dengan cara A, mestinya hasilnya akan sama. Nah, kalau hasilnya beda, pengertian metode yang atau hasil yang reproduksibilitasnya rendah. Artinya kalau ditiru orang, hasilnya beda. Lah ini terus kita ngeklaim jangan-jangan mereka ngawur ya, atau dia ngawur ya. Karena setelah saya kerjakan kok hasilnya enggak sama. Cuman kita harus juga jujur. Nirukannya bisa enggak, persis tidak. Ini yang harus kita sadari pada saat kita melakukan penelitian menggunakan metodenya seseorang. Mungkin itu tambahan saya. Jadi untuk menambah kasanah tadi. Ada lagi? Vika, Tri, ada? Anda ini. Oke, Pak. Ada? Dereng, Pak. Dereng. Delia. Febriana. Dereng, Pak. Rizky Octavia.
Dereng, Pak. Dereng. Sinta, Ayu. Dereng, Pak. Kamu dari Bali atau dari mana? Saya dari Jawa Timur, Pak. Nusa Timur. Oh, tak pikir dulurnya Ida Ayu atau siapa itu. Bukan, Pak. Roihana Iva Kamalia. Dereng, Pak. Dereng, ye. Yori Arif. Belum, Pak. Belum. Kalau tidak ada, ini Pak Margino ada pertemuan. Kita cukupkan sekian dulu, besok sambung minggu depan ya. Kuliah kita akhiri sampai di sini dulu. Untuk rekayasa genetik dan material genetik kita tempelkan di minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Tidak ada diskusi? Dereng, Pak. Oh iya, kita cukupkan dulu ya. Sampai minggu depan. Selamat siang, selamat beraktivitas dan makan siang.